Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur lawatan dan penyertaan Tuhan tetap kami rasakan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada minggu ini dari Lukas pasal 12, ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-40. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera pintu dibuka baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, jadilah berkat bagi sesama manusia. Jadilah berkat bagi sesama manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kematian adalah sebuah misteri yang tidak dapat kita lihat, yang tidak dapat kita ketahui. Kapan kita dipanggil oleh Tuhan, kapan orang-orang yang kita kasih dipanggil oleh Tuhan, kita tidak tahu. Bahkan ketika Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus, datang kedua kali ke dunia ini, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Oleh karena itu, apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kita tidak tahu akan hal itu semua? Firman Tuhan mau ajarkan dan ingatkan kita pada minggu ini untuk berjaga-jaga dan waspada. Bagaimana kita berjaga-jaga dan waspada Bapak Ibu Saudara-saudara? Yesus katakan kepada orang-orang pada saat itu untuk menjadi berkat, memberikan sedekah kepada orang lain. Apa yang kita miliki, harta, uang yang kita punya, jadikan itu berkat lewat pemberian sedekah, menolong orang lain. Sehingga dengan demikian kita mengumpulkan pundi-pundi dalam kerajaan sorga yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dapat dirusak oleh ngengat. Berbeda ketika kita memberikan sedekah, memberikan bantuan dan pertolongan, itu merupakan harta yang kita kumpulkan untuk kehidupan yang akan datang. Ketika kita mengumpulkan harta di dunia Bapak Ibu, maka itu bisa didekati pencuri dan bisa dicuri, bahkan bisa rusak oleh karena ngengat. Bukan hanya itu Bapak Ibu, Yesus katakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tidak bisa kita pungkiri, ketika kita meninggalkan rumah kita dengan waktu yang lama dan harta kita ada di rumah itu, maka pikiran kita pasti tertuju kepada rumah kita. Tetapi kalau kita tanamkan banyak kebaikan Bapak Ibu, kepada siapapun kita memberikan bantuan dan pertolongan
kebaikan dan memiliki belas kasih, maka itu tidak pernah akan hilang. Tidak pernah akan dicuri. Tidak pernah dirusak oleh ngengat. Tetapi tetap tersimpan. Dan ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita pertanyaan, apakah kita sudah mempertanggungjawabkan segala apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika Tuhan tuntut pertanggungjawaban harta yang kita miliki, sudahkah harta yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan? Sudahkah harta yang kita miliki menjadi saluran berkat bagi orang lain? Atau sebaliknya, harta yang kita miliki menjadi ketamakan bagi kita. Harta yang kita miliki menjadi kesombongan dan batu sandungan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan ingatkan. Jadilah seperti hamba yang menantikan tuannya yang pergi ke perkawinan. Datangnya tidak tahu mau tengah malam, dini hari. Tetapi ketika Tuhan datang, hamba itu tetap terjaga. Bahkan melayaninya Tuhan itu dengan baik, maka berbahagialah mereka. Sama seperti dikatakan Tuhan Yesus. Tidak tahu orang yang punya rumah kapan pencuri datang. Kalau tahu si pemilik rumah pencuri datang pukul berapa, kita pasti akan berjaga-jaga. Begitu juga lah Bapak Ibu kehidupan ini. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kapan Tuhan datang menghakimi kita. Yang harus kita lakukan adalah memancarkan dan terus menanamkan kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itulah harta yang sesungguhnya. Kalau harta duniawi Bapak Ibu kita kumpulkan dan terus kita timbun, maka itu akan kita tinggalkan ketika kita mengakhiri hidup dunia ini. Tetapi kebaikan kita yang kita terus tanamkan, terus sinarkan kepada orang lain, itu tidak pernah akan hilang. Bahkan itu juga akan terus diingat kepada orang yang pernah kita berikan pertolongan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadilah berkat. Bukan karena kecil besar harta yang kita miliki, berkat ekonomi yang kita miliki. Sekecil apapun berkat itu, kalau kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekecil apapun berkat ekonomi itu, kalau itu kita jadikan saluran berkat, menolong orang lain, memberikan bantuan dan pertolongan orang lain, itu menjadi berkat bagi mereka. Kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh, bukan hanya bertumbuh, tetapi berbuah. Buah kita bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang telah kami perdengarkan dan dengarkan. Biarlah kami dengan kekuatan Roh Tuhan dimampukan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi sesama kami. Apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, boleh kami jadikan saluran berkat bagi sesama kami manusia. Terlebih kami jadikan untuk saluran berkat untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan yang mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau tetap memelihara dan melawat kami. Kami puji dan muliakan bahkan agungkan nama Tuhan. Sebentar kami akan pakai waktu yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percayai akan terus membenahi dan memperbarui iman percaya kami. Berkati kami dengan kuasa Roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada minggu ini
Dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada minggu ini, jadikan harta yang kita miliki menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadikan harta yang kita miliki menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat pada masa ini, banyak sekali orang yang memiliki waktu kerja untuk mencapai karir atau mencapai tingkat ekonomi yang lebih mapan, maka lebih banyak waktunya digunakan untuk bekerja dan terus bekerja. Pagi, siang, dan bahkan digunakannya waktu malam juga untuk bekerja. Semua itu dilakukan untuk apa, Bapak Ibu? Pasti agar mampu dan dapat memperoleh uang atau harta yang sesuai diharapkan ataupun diinginkannya. Makanya Bapak Ibu, banyak orang ketika kita bertanya, "Mengapa Bapak Ibu tidak beribadah?" Alasannya bekerja, terus bekerja. Hari Minggu pun dipakai waktu untuk bekerja. Sedikit waktu untuk keluarga karena sibuk padatnya bekerja. Apalagi waktu untuk Tuhan. Terkadang kita tidak memberikan waktu untuk Tuhan, waktu untuk keluarga. Kita sibuk terus mencari harta duniawi sehingga kita lupa apa yang menjadi prioritas kita dalam kehidupan ini. Pastinya kepada Tuhan. Kita bisa bekerja, kita bisa memperoleh semua itu karena siapa? Karena Tuhan yang menganugerahkan itu kepada kita. Masakan kita tidak bisa memberikan waktu, menyisihkan waktu untuk Tuhan,
memuliakan Tuhan, dan bersekutu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada orang yang bertanya kepada Yesus, "Guru, suruhlah saudaraku itu membagi warisan kepada." Apa kata Yesus, Bapak Ibu? "Siapa yang sudah mengangkat aku menjadi hakim atas kamu?" Yesus mengatakan, "Waspadalah dan berjaga-jagalah." Karena apa, Bapak Ibu? Harta bisa membuat manusia menjadi manusia yang tamak. Waspadalah atas ketamakan. Bapak Ibu, kalau sudah harta yang menguasai pikiran manusia, maka Tuhan pun tidak lagi dipuji dan disembah. Tuhan pun tidak lagi ditakuti. Keluarga pun menjadi hal yang tidak memiliki peran penting. Yang di dalam benaknya adalah harta, 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 dan harta. Bagaimana semua harta ini bisa dia rangkul dan dia bisa nikmati dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang kaya yang memiliki banyak tanah dan memiliki hasil dari tanahnya itu. Dia katakan tidak ada lagi tempat untuk menyimpan hasil dari tanahnya. Dia mendirikan dan membuat lumbung-lumbung yang besar. Dan ketika selesai, dia akan sampaikan barang-barang dan harta yang dia miliki ke dalam tempat itu. Dan dia berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, tidurlah, istirahatlah, makanlah." Bapak Ibu, Yesus katakan itu adalah orang kaya yang bodoh. Ketika dia kumpulkan itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk siapa nanti itu? Bukankah itu menjadi kesia-siaan? Kesia-siaan bagi kehidupannya, tidak memiliki arti dan manfaat. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini yang mungkin kita mau gumulkan. Ketika kita memiliki harta yang berlimpah, apakah kita ingat untuk mensyukuri kalau harta yang kita miliki itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan? Kalaulah kita memiliki pekerjaan yang mapan, kehidupan ekonomi yang di atas, apakah kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan yang memberikan itu kepada kita? Apakah kita terus sibuk mengumpulkan harta-harta dan terus harta, sehingga kita tidak ingat lagi dan memberi kasih kepada istri dan anak-anak kita? Apakah harta menjadi segalanya dalam kehidupan ini? Memang benar harta kita butuhkan, uang kita butuhkan, tetapi itu tidaklah segalanya. Yang menjadi prioritas kita, Bapak Ibu, memuji, memuliakan, dan bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang mau kita kerjakan sebagai orang-orang percaya. Ketika kita sudah kerjakan itu, maka apa yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, pekerjaan maupun harta itu, jadikanlah itu saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita mau menjadi orang percaya yang berbuah, menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita timbun harta, ketika kita simpan harta, Bapak Ibu, kalau kita meninggalkan dunia ini, apakah harta itu kita bawa? Tidak. Harta itu akan kita tinggalkan selamat tinggal. Karena apa, Bapak Ibu? Harta hanya sesaat. Tetapi bagaimana kita mengumpulkan banyak kebaikan, banyak kemurahan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, menaruh belas kasih, sehingga yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita
bisa dirasakan oleh banyak orang. Itu yang mau kita kerjakan. Bukan sibuk terus mengumpulkan harta. Lupa Bapak Ibu Saudara-saudara ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Bahkan istri dan anak kita pun sulit kita memberikan waktu. Semua bekerja. Apalagi Bapak Ibu yang suami istri bekerja. Anak terkadang hanya melihat orang tua dengan waktu yang singkat. Pagi sudah kerja, malam pulang anaknya sudah istirahat. Jadi kapan waktu untuk anak? Kapan waktu untuk keluarga? Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau belajar dan diingatkan oleh Tuhan. Berilah waktu untuk memuliakan Tuhan. Karena kalau itu semua kita kerjakan dengan kekuatan kita, semua itu akan menjadi kesia-siaan. Tetapi ketika kita syukuri apa yang kita terima, dan ketika kita sudah mensyukurinya, Tuhan mengajari kita untuk menjadi berkat. Sehingga seberapa banyak pun harta yang kita miliki tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan seberapa banyak harta yang kita miliki baru kita bersyukur kepada Tuhan. Sekecil apapun yang dianugerahkan Tuhan lewat harta yang kita miliki, naikkanlah syukur kepada Tuhan. Tuhanlah yang empunya semua yang kita miliki, yang kita peroleh. Sampai detik ini kita bisa bertahan, itu karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak mau menjadi orang kaya yang bodoh tadi. Tapi kita mau menjadi orang yang sederhana, orang yang memuliakan Tuhan, orang yang memberikan waktu-waktu untuk keluarga. Bekerjalah, carilah uang dan harta, tetapi jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Kasih waktu untuk Tuhan, sehingga hidup kita boleh berkenan di hadapannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Ajari kami untuk boleh bisa menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ajari kami juga Tuhan untuk dapat memberikan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.